Halo semuanya, perkenalkan saya Vincentia Apriani Dede dengan NIM 14121014, mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah biokimia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan metabolisme protein. Sama seperti metabolisme lain yang terjadi di dalam tubuh, metabolisme protein juga terjadi dalam dua fase, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses perubahan asam amino menjadi protein, sedangkan katabolisme adalah proses pemecahan protein menjadi asam amino. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel-sel yang masih normal. Pada metabolisme, asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino, kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Proses pelepasan gugus amino terjadi pada deaminasi dan transminasi oksidatif. Deaminasi oksidatif menggunakan dehidrogenase dan katalis. Sedangkan jika transmisi yaitu proses katabolisme asam amino yang melibatkan gugus amino pada suatu asam amino terhadap asam amino yang lain. Asam amino tidak dapat disimpan pada tubuh manusia. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kurangnya sumber energi lain, tubuh manusia akan menggunakan asam amino dalam sumber energi. Tidak seperti lemak dan karbohidrat, asam amino membutuhkan pelepasan gugus amino yang bertempat di deaminasi nitrogen alfa amino di dalam asam-asam amino. Protein adalah produk yang dihasilkan oleh ekspresi informasi genetik, merupakan polimer asam amino yang terikat pada satu sama lain dalam ikatan dalam sel hidup. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian mengenai proses pencernaan protein. Protein itu ada dua jenis. Yang pertama protein nabati dan protein hewani. Protein-protein ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui proses makan. Protein tersebut dihancurkan dengan mengunyah sampai menjadi kim. Kemudian masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, molekul protein akan dipecah menjadi polipeptida pendek dengan bantuan enzim pepsin. Setelah dari lambung, selanjutnya akan masuk ke usus halus. Di dalam usus halus nanti akan ada pemecahan polipeptida pendek dengan bantuan enzim yang disebut erepsin, sehingga polipeptida pendek akan berubah menjadi asam amino. Setelah itu asam aminonya diserap oleh jonjot usus. Asam amino ini molekulnya sudah kecil, jadi bisa langsung diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan sel. NH3 dan senyawa organik sederhana dikeluarkan oleh ginjal melalui proses siklus urea. Nah, asam amino juga mempunyai kerangka karbon yang nantinya akan melakukan katabolisme, yaitu ada proses deaminasi, transminasi di dalam hati dan akan membentuk asam alfa keto. Selanjutnya asam alfa keto ini akan masuk ke siklus asam sitrat dan akan menghasilkan energi. Berikut saya akan menampilkan skema mengenai ringkasan metabolisme asam amino. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa protein makanan akan masuk ke dalam tubuh dan akan didegradasi menjadi asam amino. Di dalam tubuh, asam amino akan dibiosintesis dan tubuh akan memproduksi protein baru dan asam amino non-esensial.
Selain itu, tubuh juga akan membentuk senyawa nitrogen lain melalui proses biosintesis, yakni purin, pirimidin, heme, nikotinamida berupa NAD dan FAD, melanin, serotonin, dan kreatin. Setelah melalui proses biosintesis, asam amino akan melalui proses degradasi yaitu deaminasi dan transminasi yang menghasilkan dua bentuk yaitu karbon dan nitrogen. Asam alfa keto atau rantai karbon ini akan masuk ke dalam siklus Krebs dan mengalami respirasi yang menghasilkan CO2 dan H2O yang nantinya akan dikeluarkan melalui paru-paru. Rantai karbon yang lain akan dibiosintesis dalam bentuk glukosa. Kalau dalam bentuk glukosa, maka hasilnya akan disimpan dalam bentuk glukogen atau disintesis menjadi badan keton dan lipid. Sedangkan NH4+ masuk ke dalam siklus urea karena bersifat racun. Dan siklus urea ini akan menghasilkan urea yang nantinya akan dikeluarkan melalui ginjal. Biasanya urea larut di dalam urin.